Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin dari CGP Angkatan 11, berasal dari SMK Negeri 1 Japara, Kabupaten Kuningan, akan melaksanakan salah satu tugas, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Alhamdulillah telah membersamai saya secara pribadi, yaitu Bapak Kepala SMK Negeri 1 Cilimus, Bapak Elpasa. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah Pak Kepala sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai kaitan dengan pengambilan keputusan selama Bapak menjadi Kepala SMK di berbagai sekolah. Saya yakin Bapak banyak sekali pengalaman dalam hal pengambilan keputusan. Yang pertama yang akan saya tanyakan, barangkali tentu saja banyak dilema-dilema, Pak, dalam pengambilan keputusan itu, baik dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika dan bujukan moral tadi, Pak? Terima kasih, Pak Asep. Untuk kasus-kasus yang biasanya ya untuk pengambilan keputusan ada mengandung unsur dilema etika dan juga bujukan moral, itu biasanya ada satu keputusan yang akan diambil tetapi itu berpengaruh kepada dua aspek gitu ya. Dan kalau misalnya itu searah dengan aturan yang perlu ditegakkan, itu berarti ke dilema etika ya. Kalau misalnya nanti berbenturan dengan aturan yang ada, itu lebih mengarah ke tadi bujukan moral. Biasanya untuk kasus-kasus seperti itu saya banyak berkonsul juga, tidak hanya dengan rekan-rekan. Kadang di beberapa kasus saya juga butuh penguatan dari atasan. Dalam hal ini saya berkonsul dengan orang-orang yang ada di KCD. Nah, untuk beberapa kasus tertentu ya. Nah, yang terdekat terbaru ya, misalnya sekarang yang sampai dengan saat ini ada di kami guru yang saat ini sedang dilanda atau diuji sakit, dan sakitnya itu sakit yang parah, yang berhubungan dengan otak. Betul. Dan itu dalam aturan, karena beliau itu P3K, itu kan berbatas waktu. P3K itu tidak masuk dalam kondisi apapun sebulan, kemudian ada perpanjangan setengah bulan, masih belum normal, itu diberhentikan apapun kondisinya, itu secara aturan. Tetapi di sini ada hal lain seperti yang ditanyakan, itu ada rujukan moral di mana kita sebagai manusia ya, ada hati nurani, apalagi ini kaitannya dengan saudara kita ya, saudara kita yang ada dalam satuan pendidikan, dalam lembaga ini, itu kan sudah seperti keluarga. Itu juga kita ada hal tertentu yang memang harus kita lakukan, yang memang ini berkenaan dengan bujukan moral tadi. Satu sisi kita harus sesuai dengan aturan, di sisi lain kita memang ada rasa kemanusiaan yang harus dimunculkan di sana, karena beliau juga saat ini kan sedang butuh-butuhnya biaya gitu. Betul. Seperti itu kan ya, kasusnya ya. Jadi lebih ke bujukan moral barangkali, Pak ya. Iya. Jadi di kasus tertentu ada. Di kasus tertentu ada. Jadi sebetulnya satu memang benar bertentangan dengan sesuatu yang salah, tetapi kita tidak terus-terusan berada di
mendukung yang salah itu karena memang di situ ada sisi kemanusiaan kita. Iya. Apalagi beliau sedang membutuhkan tadi bantuan barangkali banyak dari sisi keuangan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, ketika Bapak menghadapi dua keputusan yang dua-duanya itu benar semua Pak gitu, ini bagaimana Pak? Nah kalau yang benar semua, agar nilai kemanfaatannya itu lebih banyak Pak, jadi sebelum mengambil keputusan itu ada telaah mendalam ya. Jadi pasti di antara dua pilihan tadi, dua keputusan yang kami ambil tadi, ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Dan keputusan A misalnya, positifnya berapa, kemudian kelemahannya ada berapa, plan B-nya atau keputusan B yang akan diambil itu nilai kemanfaatannya berapa, positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih banyak gitu. Baru kemudian dibandingkan, disandingkan antara keputusan A dan keputusan B, yang terbaiknya yang mana. Pasti ada yang terbaik. Iya, iya. Meskipun sama-sama baik, tapi pasti ada yang terbaik. Gitu. Jadi dikalkulasi Pak. Ya, dikalkulasi dulu ya. pointer-pointernya mana yang lebih memiliki kemaslahatan lebih banyak. Ya. Baru diputuskan lebih banyak. Terima kasih Pak Kepala. Kemudian yang berikutnya saya juga barangkali ingin tahu Pak, bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan yang nanti menghasilkan keputusan yang bijaksana, meminimalisir masalah. Kira-kira langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk sampai ke pengambilan keputusan yang baik itu seperti apa Pak? Ya. Di satuan pendidikan ini ada rapat umum guru di awal bulan, kemudian ada juga rapat manajemen ya. Di awal bulan sebelum rapat umum itu ada rapat manajemen, dan juga selain ada rapat umum dan rapat manajemen itu ada juga kadang kita mengadakan yang insidental ya, untuk hal tertentu yang memang harus dipecahkan dadakan gitu ya. Dan dari dua rapat tadi, terutama di rapat-rapat manajemen itu kan dibahas tentang rencana ke depan dan juga progres yang bulan lalu ya, progres yang sedang dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan apa yang muncul. Biasanya dari rapat manajemen itu kita sudah banyak menyaring permasalahan dan juga bisa langsung seketika memecahkan permasalahan itu. Dan tentu saja ini keputusan terakhir memang ada di saya, tetapi kan saya sudah banyak mendengar dari masukan-masukan teman-teman yang ada di manajemen tadi ya, manajemen sekolah, sehingga insya Allah keputusan yang saya ambil itu sudah lewat penilaian mendalam karena memang dari teman-teman manajemen juga memberikan kontribusi pemikiran ya. Gitu. Siap. Jadi mengumpulkan fakta, mengumpulkan data, mendengar informasi, menyimpulkan. Oke, makasih Pak. Kemudian keputusan yang efektif itu yang seperti apa sih Pak? Keputusan yang efektif menurut Bapak? Ya, keputusan yang efektif itu keputusan yang lewat tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Setia. Keputusannya kita yang pertama menggali dari teman-teman apa yang apa masalah yang muncul, kira-kira gimana solusinya. Jadi kita merangkum dari teman-teman yang ada ya. Kemudian ada langkah keduanya itu kita cross check ulang ya. Cross check ulang, kemudian baru didaur ulang dari hal tadi dari tanggapan teman-teman, kemudian kita coba cross check, barangkali nanti di sana ada ada subjektif yang berperan di sana ya. Jadi permasalahan nanti tidak objektif keputusan kita itu, makanya perlu cross check. Setelah di cross check didaur ulang itu kita telaah mendalam kira-kira yang terbaik yang mana yang harus kita ambil gitu. Agar keputusannya tidak banyak menimbulkan masalah menurut saya keputusannya. Terima kasih Pak.
Kemudian tantangan Pak dalam pengambilan keputusan itu, tantangannya kira-kira apa saja nih yang Bapak hadapi itu? Tantangannya pasti ada pihak tertentu yang merasa dirugikan itu tidak terima. Itu tantangannya pasti di sana. Betul. Karena setiap keputusan itu kan ada pihak yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Merasa ya. Iya. Bukan merasa dirugikan. Padahal sih kalau kepala sekolah itu berperilakunya sama seperti orang tua yang saya rasakan ya. Saya harus mengayomi semua unsur yang ada dalam lembaga itu. Iya. Gitu. Jadi seperti orang tua saja berperilaku ke anaknya bagaimana gitu. Iya. Betul Pak ya. Jadi kadang-kadang kan keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Ya, tentu saja ada memang hal-hal yang merasa saya betul, ini bukan kebijakannya tidak berpihak kepada saya, mungkin ada saja Pak ya. Tapi memang harus diputuskan gitu bagaimanapun juga. Kemudian berikutnya Pak, Bapak itu suka memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan atau langsung tindak di tempat atau seperti apa Pak? Untuk permasalahan-permasalahan yang tidak segera harus diselesaikan itu biasanya terjadwal di rapat-rapat manajemen itu ya, atau kadang di akhir pekan dadakan kita ngeriung. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang memang segera harus dilaksanakan itu tidak ada jadwal. Jadi begitu ada permasalahan kemudian kita langsung segera ngeriung untuk membahas permasalahan yang muncul tadi. Tergantung situasi persoalannya. Tergantung situasi persoalan. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian yang membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu siapa atau apa Pak yang membantu? Yang membantu itu orang-orang terdekat. Orang terdekat dalam hal ini saya punya beberapa wakil dan para wakil lah yang sangat membantu ya dalam berkontribusi, memberikan pendapat dan menyelesaikan permasalahan yang ada dari para wakil kepala sekolah. Jadi menggali, membantu dari para wakasek itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir mungkin Pak, yang terakhir terima kasih atas segala penyampaiannya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat Bapak tarik dari pengambilan keputusan atau dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan itu barangkali ada hikmah-hikmah apa atau pelajaran apa yang dapat Bapak petik? Hikmahnya jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan, apalagi saat situasi kita sedang emosional, sedang ada amarah. Berhenti sejenak, renungkan, kemudian cerna ulang, baru diambil keputusan. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Iya, terima kasih. Ini quotes hari ini sangat membantu dan bermanfaat sekali bagi saya. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terima kasih Pak Kepala, Pak Elpasa, Kepala SMK Negeri 1 Cilimus sudah membersamai saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan salah satu tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.